Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka dari kitab Matius pasal 7 ayat 22. Kita buka dari kitab Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Nah, di sini kita melihat bahwa tentang kuasa dari nama Yesus, ya, di mana dikatakan bahwa ya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, kami bernubuat demi namamu, kemudian mengusir setan demi namamu. Nah, jadi di sini nama Yesus bisa digunakan untuk mengusir setan, ya, hanya dengan namanya saja, ya, hanya memakai namanya. Ini bisa mengusir setan, ya, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang tadi, ya, mengusir setan demi namamu. Artinya nama Yesus ini bisa digunakan untuk mengusir setan, ya. Nah, jadi nama Yesus memiliki kuasa, ya, bisa mengusir setan. Terus yang kedua, yang berikutnya, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, jadi di sini nama Yesus juga bisa mendatangkan mujizat, ya, bisa terjadi mujizat, ya. Nah, yang tadi nama Yesus ini bisa mengusir setan. Terus yang kedua, nama Yesus ini bisa terjadi mujizat atau bisa membuat mujizat, ya, dengan nama Yesus. Nah, jadi nama Yesus ini bukan sembarangan nama, ya, tetapi adalah suatu nama yang ajaib, nama yang memiliki kuasa, ya. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, ya, itu adalah nama yang paling tinggi, ya, nama yang memiliki kuasa, ya, dikatakan nama di atas segala nama. Nah, jadi di sini dikatakan dalam nama Yesus, ya, mereka mengusir setan. Yang kedua, mereka mengadakan mujizat. Nah, jadi nama Yesus bisa digunakan untuk mengusir setan, bisa digunakan untuk melakukan mujizat, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini, ya, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 7, ya, ayat 22, ya. Tuhan, Tuhan, ya. Nah, jadi di sini orang-orang ini, ya, melakukan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya, mujizat-mujizat, ya, dengan menggunakan nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Allah, ya, Allah Bapa sudah mengaruniakan, ya, sudah memberikan, ya, kepada Yesus, ya, yaitu nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus, ya. Nah, supaya di dalam nama Yesus, ya, di ayat 10 dikatakan bertekuk lutut, ya, segala yang ada di langit, ya, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, ya. Kemudian segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi nama Yesus ini adalah nama di atas segala nama, ya. Di dalam nama Yesus, ya, bertekuk lutut, ya, termasuk setan, iblis, roh jahat, ya, itu semua harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus, ya. Nama Yesus memiliki kuasa. Nah, nama Yesus memiliki kuasa ketika seseorang mengucapkan nama itu dengan iman, ya. Nah, nama Yesus memiliki kuasa ketika seseorang, ya, mengucapkan nama itu dengan iman, ya. Dalam Injil Yohanes itu dikatakan, ya,
Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa apa juga yang kamu minta dalam namaku. Nah, minta di sini dalam arti yaitu menggunakan nama Yesus, ya, yaitu menggunakan nama Yesus. Arti dari kata meminta di sini, ya, yaitu menggunakan nama Yesus atau menyebut nama Yesus atau memperkatakan nama Yesus atau mengusir, ya, setan dengan nama Yesus. Nah, itulah maksud dari perkataan ayat ini. Minta dalam namaku, artinya menggunakan nama Yesus, ya. Nah, menggunakan nama Yesus itu dengan perkataan, ya, bisa dalam bentuk mengusir setan, bisa dalam bentuk memerintahkan sesuatu, ya, di dalam nama Yesus. Nah, jadi ini arti, ya, dari minta, ya, dalam namaku. Nah, jadi ketika menggunakan nama Yesus, ya, dikatakan aku akan melakukannya. Nah, aku akan melakukannya apabila apa yang diminta atau yang diucapkan, yang dikatakan oleh orang tersebut itu sesuai kehendak Tuhan, ya, sesuai rencana Tuhan, ya, maka Tuhan akan melakukannya, ya. Nah, Tuhan akan melakukan artinya akan ada kuasa Tuhan, akan ada mujizat, akan ada kelepasan, akan ada kesembuhan, ya. Nah, aku akan melakukannya. Nah, tapi kalau seseorang menyebutkan nama Yesus, ya, tapi tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak, maka Tuhan tidak akan melakukan sesuatu, ya, karena tidak sesuai keinginannya. Nah, jadi di sini minta dalam namaku, aku akan melakukannya, karena apa yang diucapkan oleh orang itu atau dia menggunakan nama Yesus, nah, itu sesuai kehendak Tuhan, sesuai rencana Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Nah, jadi nama Yesus ini akan bekerja pertama yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, contoh kalau orang menyebut nama Yesus dengan sembarangan, ya, main-main, nah itu Tuhan tidak akan melakukan, ya. Tuhan tidak akan membuat sesuatu, ya, di dalam nama Yesus. Nah, tapi kalau itu sesuai kehendak Tuhan, ya, maka Tuhan akan melakukan sesuatu dengan nama Yesus. Nah, yang kedua, yang pertama sesuai kehendak Tuhan, yang kedua itu nama Yesus harus diucapkan, yaitu dengan iman, ya, diucapkan dengan iman, ya, baru nama itu akan terjadi, ya. Karena itu kita baca di dalam Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, Tuhan Yesus berkata, barang siapa berkata kepada gunung pindah, ya, maka gunung akan pindah, asal dia percaya di dalam hatinya, percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, dan kemudian dia ucapkan, ya, dengan iman, ya, maka hal itu akan terjadi. Nah, jadi yang kedua, nama Yesus, ya, bisa terjadi, ya, kesembuhan, terjadi kelepasan, setan bisa pergi, yaitu kalau diucapkan dengan iman, ya, diucapkan dengan iman, ya, harus percaya, ya, baru bisa. Nah, kita akan melihat di dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka,
Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, murid-murid Yesus bertanya sama Yesus, kenapa kami nggak bisa mengusir setan? Kata mereka. Ya, nah, kemudian Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, ya, karena murid-muridnya kurang percaya atau kurang beriman, ya, kurang memiliki iman. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu berkata sama gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Ya, jadi nama Yesus itu bisa bekerja. Yang kedua itu harus dengan iman, harus percaya diucapkan, ya, baru nama itu bisa terjadi. Nah, kemudian dalam Matius pasal 17 di ayat yang 21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jenis ini setan yang tidak bisa diusir oleh murid-muridnya ini, ya, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya ketika murid-murid Yesus berdoa dan berpuasa, mereka dapat mengusir setan, ya. Karena ketika mereka berdoa dan berpuasa, mereka diberikan kuasa, diberikan kekuatan, ya, atau juga berbicara diberikan iman, ya, iman yang kuat, ya. Nah, karena itu untuk membantu hal yaitu kurang beriman atau kurang percaya, itu bisa dilakukan dengan mengadakan doa dan puasa, ya, supaya imannya semakin kuat melalui doa dan puasa, ya. Nah, jadi ini dua hal dalam menggunakan nama Yesus. Yang pertama sesuai kehendak Tuhan, yang kedua yaitu menggunakan iman. Nah, kalau iman seseorang lemah, dia bisa dibantu dengan cara melakukan doa dan puasa supaya imannya menjadi kuat dan kemudian dia diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Nah, di sini Rasul Petrus, ya, berkata kepada orang-orang, ya, bahwa di dalam nama Yesus, ya, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka orang lumpuh, ya, yang sejak lahir lumpuh itu bisa sembuh, bisa berjalan, ya. Pada waktu Petrus dan Yohanes akan pergi ke Bait Allah, mereka bertemu dengan orang yang lumpuh, ya, di Bait Allah. Kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Nah, jadi Petrus berkata, ya, dalam nama Yesus Kristus, ya, orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Kemudian Petrus pegang tangan orang itu dan orang itu langsung kuat kakinya dan dia bisa berjalan. Nah, kemudian Petrus berkata di ayat, ya, yang ke-16, yaitu bahwa karena kepercayaan, ya, kepada nama Yesus. Nah, artinya iman kepada nama Yesus, nah, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Maka nama Yesus ini yang diucapkan oleh Petrus, yang diperkatakan oleh Petrus, ya, maka terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat kepada orang lumpuh ini, ya, sehingga dia bisa berdiri, bisa berjalan, ya, karena kepercayaan iman kepada nama Yesus, ya. Jadi di sini nama Yesus memiliki kuasa, ya, kalau diucapkan dengan iman, ya, dari seseorang, ya, maka bisa terjadi, ya, kesembuhan, bisa terjadi mujizat, ya, setan bisa pergi, ya. Kemudian di sini kita akan melihat dalam Markus, ya, pasal 9 ayat 38, ya. Markus 9 ayat 38. Markus 9 ayat 38.
Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah, di sini ya ada orang ya yang mengusir setan menggunakan nama Yesus. Nah, jadi di sini nama Yesus ya, bisa digunakan ya untuk mengusir setan, sehingga ada orang yang bukan pengikut Yesus tetapi dia coba untuk mengusir setan ya menggunakan nama Yesus ya. Nah, kemudian ada murid Yesus ya, salah satunya yaitu Yohanes ya. Lalu mereka mencegah orang itu ya supaya dia jangan menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan karena dia bukan pengikut Yesus. Nah, tetapi Yesus menegur murid-muridnya ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa nama Yesus ini bisa ya digunakan untuk mengusir setan ya, memiliki kuasa. Bahkan orang yang bukan pengikut Yesus ya, mereka mencoba untuk mengusir setan menggunakan nama Yesus. Nah, tetapi hal itu kalau dia melakukan tidak dengan iman, maka nama Yesus itu tidak akan ada hasilnya ya, tidak akan ada kuasa Tuhan ya, karena dia nggak punya iman ya, dia hanya ikut-ikutan saja. Nah, kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul ada orang-orang yang coba-coba menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan ya, karena mereka melihat atau mendengar bahwa Paulus itu mengusir setan menggunakan nama Yesus, kemudian mereka coba-coba untuk menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Tetapi mereka belum percaya kepada Yesus ya, belum menjadi pengikut Yesus ya. Nah, tapi mereka coba untuk mengusir setan. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Kemudian ayat 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, jadi di sini pengikut Skewa, anak-anak Skewa, ya anak-anak Skewa mencoba mengusir setan yang menggunakan nama Tuhan Yesus ya, tetapi tidak bisa karena mereka belum percaya sama Tuhan Yesus, karena mereka belum memiliki iman ya, sehingga setan tidak mau takluk, malah setan itu menyerang mereka. Nah, jadi di sini ya nama Yesus bisa digunakan ya apabila seseorang itu percaya, dia punya iman, baru nama itu bisa digunakan. Barulah nama itu bisa terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, setan bisa pergi ya. Nah, dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, yang pertama dikatakan mereka akan mengusir setan demi namaku. Nah, jadi di dalam Matius dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, ya. Nah, dan Allah Bapa sudah memberikan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu Tuhan Yesus ya memberikan ya kuasa tersebut, wewenang
atau otoritas tersebut yang Tuhan Yesus dapatkan dan Tuhan Yesus berikan kepada gerejanya. Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang percaya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Bagaimana orang-orang percaya bisa mendapatkan kuasa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi kuasa itu akan didapatkan apabila murid-murid Yesus dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kemudian dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Nah, sesudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka orang-orang percaya harus punya kebiasaan suka berdoa dan berpuasa. Maka kuasa Tuhan akan bekerja, maka iman ya yang ada di dalam diri orang percaya akan semakin bertumbuh, akan semakin kuat ya. Kemudian disertai juga dengan belajar firman Tuhan supaya imannya semakin bertumbuh, semakin kuat. Nah, apabila imannya bertumbuh dan kuat, maka apa yang diucapkannya dengan iman itu bisa terjadi. Nama Yesus yang diucapkan dengan iman itu akan memiliki kuasa. Akan ada kuasa Tuhan, bahkan akan ada mujizat yang terjadi dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.